Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam buku panduan 365 hari yang mengubahkan. Sampai pada bacaan Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Puji Tuhan, saya memberikan tema hari ini yaitu motivasi. Observasi yang dapat kita pelajari, tokoh di dalamnya adalah ada Yesus, ada saudara-saudaranya Yesus, dan juga orang banyak. Dan peristiwa yang terjadi ini adalah di Galilea. Mari kita menginterpretasi dalam bacaan kita. Yesus dalam pelayanannya banyak dikenal oleh orang banyak. Bahkan dalam keterkenalan Yesus ini karena pelayanan Tuhan Yesus itu selain pengajarannya adalah pengajaran tentang kebenaran dan menimbulkan banyak pertentangan bagi orang-orang yang tidak suka atau tidak menyukai kebenaran, tetapi dalam pelayanan Yesus juga disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Banyak orang yang mengalami mujizat sehingga orang yang belum tahu tentang Yesus berusaha mencari tahu tentang Yesus, dan orang-orang yang ingin mengalami mujizat mereka juga ingin bertemu dengan Yesus. Dan di dalam pembacaan kita, kalau kita melihat Yesus pada waktu itu dikenal oleh karena mujizat-mujizat yang ia lakukan. Dan untuk kali ini saudara-saudaranya dikatakan menyuruh Yesus untuk pergi ke Yerusalem, tempat pesta yang akan dilaksanakan. Mereka akan mengikuti sebuah pesta perayaan di mana kalau pada zaman orang-orang Yahudi di satu tempat ada pesta atau ada perayaan, tentu saja akan banyak mengundang orang, ya, mengumpulkan banyak orang. Itu sebabnya melalui peristiwa ini, melalui pesta ini, saudara-saudari Yesus beranggapan mengatakan kepada Yesus sebagai saudaranya, "Pergilah ke tempat pesta itu, karena di sana ada banyak orang, di sana akan ada banyak orang yang mengenal engkau seperti yang engkau lakukan sebelum-sebelumnya. Kalau engkau melakukan tanda-tanda ajaib di sana, maka akan banyak orang mengenal engkau, dan banyak murid-murid yang mengetahui tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib yang engkau lakukan." Nah, dari apa yang diusulkan atau disampaikan oleh saudara Yesus ini, seperti apa tanggapannya Tuhan Yesus? Apa tanggapan daripada Yesus, ya? Nah, kita melihat bahwa harapan dari saudara-saudara Yesus itu adalah dengan Yesus melakukan perbuatan keajaiban di Yerusalem, maka akan ada banyak orang itu akan menjadi semakin tertarik kepada Tuhan Yesus. Tetapi saran dari saudaranya ini ternyata oleh Tuhan Yesus tidak didengar, ya, artinya tidak diterima untuk melakukan mujizat di tempat sana. Bahkan kalau kita melihat Yesus justru tidak tertarik dengan tawaran. Artinya semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia itu melakukannya bukan semata-mata hanya ingin mengumpulkan orang banyak atau menginginkan sebuah pengakuan dari orang banyak tentang siapa dirinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas muka bumi semata-mata adalah melalui kehendak Tuhan. Dia mengerjakan segala sesuatu atas kehendak Bapanya, bukan kehendak manusia. Jadi tidak ada faedahnya atau tidak ada pengaruhnya bagi Yesus
orang itu mau menyukai pekerjaan atau pelayanannya atau tidak menyukai pelayanannya, Yesus selalu tetap bekerja sesuai dengan kehendak Bapaknya. Bukan karena atas perintah manusia, bukan karena atas kehendak dan keinginan manusia. Sehingga motivasi Yesus adalah hanya satu, melakukan kehendak Bapaknya. Tidak ada motivasi yang lain. Sementara saran dari saudara-saudaranya dikatakan kalau Yesus mau pergi ke Yerusalem di tengah-tengah orang-orang yang mengadakan pesta pada waktu itu, motivasinya adalah supaya semakin menarik banyak orang, semakin membuat orang terpesona, kagum dengan semua yang dilakukan oleh Yesus, dengan mujizat, dengan tanda-tanda. Padahal Yesus melakukan itu bukan untuk mencari pengakuan, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Bapa dan ingin menyatakan kepada dunia bahwa Dia benar-benar diutus oleh Bapa di surga untuk ke dalam dunia menyampaikan atau memberitakan tentang kebenaran. Motivasi Yesus adalah hanya tentang kehendak Bapa dan kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan. Motivasi artinya adalah dorongan atau alasan melakukan sesuatu. Perlu disadari dalam melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu, maka kita semua harus didasari dengan motivasi yang benar. Ada banyak kita melakukan tugas, ada banyak kita melakukan pekerjaan. Bapak Ibu mungkin juga melakukan banyak hal dengan aktivitas sehari-hari, baik itu pekerjaan rumah ataupun mungkin bekerja ikut majikan atau melakukan sesuatu. Pasti ada motivasinya, ada dorongan atau ada tujuannya melakukan hal itu. Kita belajar dasar dari motivasi yang benar adalah yang pertama yang saya catat, melakukan segala sesuatu karena nama Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya karena berdasarkan perintah manusia, Bapak Ibu, maka bisa jadi ada waktu-waktu tertentu kita merasa lelah, kita merasa bosan, atau juga karena kita mengharapkan ada sesuatu imbal balik yang akan kita terima. Karena pandangannya saya bekerja ini karena manusia. Tetapi berbeda kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan dasar karena nama Tuhan, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, dilihat majikan atau tidak dilihat majikan, kita terima perlakuan yang baik atau tidak baik, semua kita tetap mengerjakannya dengan tujuan menyenangkan hatinya Tuhan. Berbeda kalau kita melakukannya karena alasan-alasan tertentu, apakah itu untuk kepentingan kita atau mendatangkan keuntungan bagi kita, itu akan sangat berbeda bagi kita. Melakukan segala sesuatu karena nama Tuhan. Ini adalah dasar motivasi yang benar untuk kita mengerjakan segala sesuatunya. Yang kedua yang saya catat adalah bekerja bukan karena upah. Maksudnya apa? Bagaimana saya bekerja? Ya saya bekerja ikut orang ya supaya mendapat upah. Betul. Tetapi taruhlah di dalam hati kita sebagai dasar yang kuat, saya bekerja bukan hanya semata-mata demi apa yang saya dapatkan atau demi upah yang akan saya terima. Tetapi bekerja karena kita sadar saya harus memiliki kualitas terbaik dalam setiap pekerjaan saya. Jadi bekerja dengan sungguh karena kita punya nilai, menyadari saya ini nilainya tinggi, sehingga hasil kerja saya juga harus dengan nilai yang tinggi, kualitas terbaik. Bukan karena apa yang akan kita terima, tapi kita punya motivasi, saya memberi yang terbaik. Mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas terbaik, pasti Tuhan juga akan mengembalikannya yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu, ya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, itu tidak menghalangi kita bekerja
kalau hati kita bekerja dengan motivasi, bukan masalah dengan apa yang akan kita terima atau upah yang akan kita terima, tapi kualitas hidupmu, kualitas cara kerjamu itu dapat dinilai oleh orang. Dan pasti akan mendatangkan berkat bagi kita sendiri, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang bekerja hanya sebatas untuk mendapatkan upah jasmani, dia tidak akan pernah puas dari apa yang dihasilkannya. Dia ingin terus, menginginkan terus, karena tidak puas dalam dirinya. Dalam Hagai 1 ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bekerja hanya berdasarkan upah saya harus semakin banyak, upah saya harus semakin bertambah. Ini tidak akan mendatangkan kepuasan, dan bahkan dikatakan semakin dia mencari karena hanya berdasarkan upah, dia semakin berkekurangan. Mengapa sih Bapak Ibu ya mengapa kita perlu membangun motivasi yang benar? Adalah supaya dengan motivasi yang benar, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan seperti dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, bahwa di sana ada 10 orang yang sakit kusta, tetapi yang kembali berterima kasih, kembali mengucap syukur, itu hanyalah 1 orang yang memuliakan Tuhan. Mungkin kita dibandingkan orang banyak yang ada di sekitar kita, orang pada umumnya menerima hal yang baik, ya sudah lumrah, itu wajar. Tapi kalau kita rindu hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, maka kita punya dasar yang benar. Apapun yang kita terima, apapun yang kita kerjakan, itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kalau kita membangun motivasi yang benar, kita akan menjadi orang yang tidak mudah dikecewakan. Karena kita bekerja bukan masalah upah, bukan masalah dipuji atau tidak dipuji. Kita bekerja, ya bekerja saja. Lakukan saja tugas kita dengan kualitas terbaik. Kita akan mengalami kepuasan di dalam hati kita, dan kita tidak akan mudah dikecewakan karena situasi, keadaan, atau karena orang lain. Karena apa? Kita melakukannya dengan hati yang tulus, hati tanpa pamrih yang kita buat. Dan aplikasinya, tetap jaga motivasimu dalam mengerjakan segala sesuatu dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan segala sesuatu tanpa harap imbalan atau pamrih, karena berkat itu datangnya hanyalah daripada Tuhan. Kalau kita melakukan segala hal dengan motivasi yang benar, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia pasti memberkati kita dari setiap apa yang kita kerjakan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang dengan setia mendengar Renungan 79. Dan apabila Bapak Ibu menerima berkat-berkat rohani, dapat menyampaikan kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kasih dan kemurahan-Mu. Jadikan kami orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan percayakan, kami mengerjakan segala sesuatunya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan hati yang tanpa pamrih, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam mengerjakan segala sesuatunya, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga kebenaran di dalam hidup,
motivasi yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah meminta kepada Bapa untuk menguduskan kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.